warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan kepada sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang Bapak cek hadiran dulu. Ataya Menap, Alif Setyantoro, Alif Nurrahmi, Asabul Al-Mutaja, Alfat Sauki, Cut Zahara Rezika, Cut Afra Akila, Cut Azira Azaitunika, Hairun Nisa, Iliatul Mauliza, Jihan Humaira, Khadijah, Muhammad Sabir, Muhammad Dafa Maulidi, Muzaffar Alis, Marwa, Nezar Ilhamul Fikri, Rizwana Akila, Rehan, Raudatun Nufus, Randy Safrizal, Rifkah Maulana, Salsabela Ulja, Sariflah Andrianto, CR Nadaran, Tommy Hernanda, Mulil Aksad. Hai anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk memberkati pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa kepada anak kami Nezar untuk memimpin doa. Kita berdoa sama-sama ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Silakan duduk. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pelajaran matematika adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi untuk hari ini, anak-anakku semuanya, kita masih berhubungan dengan bilangan bulat. Tetapi materi kita pada hari ini yaitu pelajaran matematika operasi hitung bilangan bulat. Submaterinya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif.
Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Jadi, anak-anakku semuanya, untuk mengingat kembali pelajaran kita yang minggu yang lalu dan untuk mempelajari pelajaran kita yang kedepannya, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video yang Bapak tampilkan di slide PowerPoint. Baik, anak-anakku semuanya, di dalam video tadi itu adalah merupakan awal mulanya pelajaran kita pada hari ini tentang bilangan bulat negatif dan positif, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangnya. Baik, anak-anakku semuanya, biar kalian lebih memahami dari video yang kalian lihat tadi di PowerPoint, sekarang coba perhatikan kembali tentang alat peraga yang Bapak bawa ini. Apa ini kira-kira? Garis bilangan. Nah, bagaimana kita pelajari pelajaran pada hari ini? Kita coba dulu untuk menanamkan supaya kita paham bagaimana yang dikatakan dengan pengurangan bilangan negatif dan bagaimana yang dikatakan dengan penjumlahan bilangan negatif. Tapi yang pertama sekali kita harus memahami ini dulu, ya. Di sini di garis bilangan ini ada positif, ada negatif. Positif dan negatif adalah sama-sama bilangan bulat. Nah, yang pertama sekali anak-anakku semuanya harus memahami bagaimana simbol dari bilangan positif. Apa? Tambah. Terus atau juga disebut dengan plus. Kalau misalnya simbol dari bilangan negatif adalah
lebih atau kurang. Nah, coba perhatikan. Kalau seandainya seperti pada tayangan video tadi, maju mundur. Kalau seandainya salah satu dia maju berarti ke positif ataupun mundur ke negatif. Kalau seandainya ada ini contoh orang yang bersepeda, dia bergerak dari nol. Titik awal mulanya dia dari nol. Apabila dia bergerak 6 langkah ke depan ke arah positif, jatuhnya dia ke angka berapa? Kita hitung dari nol, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jatuhnya kemana dia? Ke 6. 6 apa? 6 plus apa 6 min? 6 plus. Nah, kemudian apabila ini ya, yang bersepeda ini yang kalian lihat ini, apabila dia mundur ataupun 4 langkah ke belakang ataupun 5 langkah ke belakang dan sebagainya, itu berarti kita lihat ke arah negatif. Nah, misalnya soalnya ini sudah bergerak 6 langkah ke arah positif. Kalau seandainya dia mundur 4 langkah, berarti jatuhnya ke angka berapa? Kita lihat dulu, kita buktikan. 1, 2, 3, 4. Jatuhnya ke angka berapa? Angka 2. Jadi itulah, coba kalian lihat di alam peraga kalian masing-masing. Kalau misalnya dia maju ke kanan, itu semakin besar ke arah positif. Apabila dia mundur ke kiri, itu adalah ke arah negatif, berarti bilangannya lebih kecil. Baik anak-anakku semuanya, ini ada contoh yang kedua, konsep yang kedua. Karena kita ini dekat dengan laut. Pernah ke laut semuanya anak-anakku? Pernah. Pernah lihat ikan di laut? Pernah. Ikan apa saja yang kalian lihat? Ikan hiu ya. Nah, baik, ini ada satu contoh ya. Contoh mainan ini adalah berbentuk ikan lumba-lumba. Pernah kalian lihat ikan lumba-lumba? Nah, yang punya alat peraga coba buat seperti ini. Kasih berdiri. Kasih berdiri. Ya, kasih berdiri. Ini adalah contohnya, misalnya ini adalah ikan lumba-lumba. Lihat garis bilangannya. Berarti 0 adalah permukaan laut. Permukaan laut. Kalau ke positif berarti di atas air laut. Kalau negatif berarti di bawah air laut. Kalau seandainya seekor lumba-lumba berada di dalam air laut sedalam 5 meter, jatuhnya ke angka berapa? Min 5. Kemudian apabila ikan lumba-lumba ini terbang ataupun loncat ke atas 7 meter, loncat ke atas 7 meter, berarti dia jatuhnya ke angka berapa? Berarti bergerak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jatuhnya ke mana? Ke plus 2. Sudah bisa dipahami? Bisa. Ataupun contoh yang lain anak-anakku semuanya, kalian di rumah pasti semuanya punya kulkas kan? Punya kulkas. Pernah makan es krim? Pernah. Misalnya kalian beli es krim di pasar. Kemudian tiba-tiba di perjalanan kena angin, kena panas hingga akhirnya es krim kalian mencair. Supaya es krim kalian itu bisa keras kembali, berarti kalian masuk ke kulkas beku. Supaya es krim itu bisa beku, berapa kira-kira yang harus kalian naikkan volume? 3 di kulkas tersebut. Bisa jadi 3, bisa jadi 4. Yang jelas itu supaya es krim tersebut bisa keras. Kalau misalnya di dalam kulkas kan ada tempat sayur, ada tempat ikan, ada tempat buah-buahan, itu berbeda derajat Celciusnya. Supaya misalnya es krim kalian itu lebih keras, berarti dinaikkan ke ruang pembeku. Kalau misalnya di dalam ruang pembeku kulkas kalian yang pertamanya misalnya 5 derajat, supaya esnya lebih beku, berarti diturunkan menjadi 7 derajat Celcius ataupun min 5 diturunkan menjadi min 7. Bisa dipahami? Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan
positif dan negatif. Baik anak-anakku semuanya, biar lebih kalian pahami, coba kalian perhatikan di layar. Ya, apa yang ada di layar itu? Hah? Apa? Ada alat hitung. Ini nomor 1 apa namanya? Nomor 2. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Nah, baik anak-anakku semuanya. Kalian sudah melihat ini. Pernah kalian melihat ini di rumah? Pernah kalian pakai? Pernah kalian manfaatkan alat-alat ini? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kepada kalian. Kalau seandainya alat itu tidak ada sama kalian, bagaimana kalian melakukan penjumlahan dan pengurangan? Ya, bagaimana kalau anak-anakku semuanya ini tidak ada alat-alat itu? Apalagi anak-anakku nanti sudah besar, ada yang jualan, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang kerja di mana-mana, berhubungan dengan berhitung. Bagaimana kalau alat-alat itu tidak ada sama kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Apa? Nah, makanya anak-anakku semuanya, kita harus betul-betul mempelajari tentang pelajaran matematika. Misalnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Itu yang harus kita ciptakan, yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Kan tidak mungkin kita tiba-tiba kita di kios mau berhitung berapa kurangnya, berapa tambahnya barang yang harus kita jual. Tiba-tiba alat berhitungnya tidak ada. Bagaimana caranya? Harus mencari tempat lain. Harus kita hitung waktu, kan tidak mungkin. Makanya harus kita tanamkan konsep atau harus kita tanamkan supaya kita bisa mempelajari pelajaran matematika itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya. Itulah pelajaran kita yang kita pelajari hari ini. Tujuannya apa? Supaya anak-anakku semuanya nantinya bisa membedakan mana yang dikatakan dengan penjumlahan positif dan penjumlahan negatif, dan bisa kalian menemukan mana yang dikatakan dengan penjumlahan positif dan penjumlahan negatif. Dan selanjutnya tujuan kita pelajaran pada hari ini adalah anak-anakku semuanya bisa kalian memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, pada hari ini kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat negatif itu. Coba kalian perhatikan supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih mempelajari pelajaran kita nanti pada nantinya. Terlebih dahulu kita bernyanyi bersama-sama untuk menyemangatkan pelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Semangat kan? Semangat anak-anakku? Semangat. Baik, coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kita belajar bilangan bulat bersama-sama, makin ke kanan semakin besar, makin ke kiri semakin kecil. Jika sama ayo teruskan, jika berbeda yuk balik badan. Jika sama ayo jumlahkan, jika berbeda ayo kurangkan. Nah, ini adalah bernyanyinya tentang bilangan bulat. Makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin ke kecil, makin ke positif makin besar, makin ke negatif makin ke kecil. Baik, anak-anakku semuanya, kira-kira dari pelajaran kita pada hari ini lebih memahami, lebih mengerti. Kita lanjutkan materinya adalah baik.
Di situ ada bacaan, kami mintakan kepada anak kami Rami untuk membacakan. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, bilangan nol, dan lawan bilangan asli. Bilangan asli disebut bilangan bulat positif. Lawan bilangan asli disebut bilangan bulat. Contoh penggunaan bilangan bulat negatif adalah untuk menuliskan posisi benda di bawah permukaan air laut atau suhu di bawah nol. Cara membaca bilangan negatif, min 32 dibaca negatif 32. Cara menulis bilangan bulat negatif, negatif 11 ditulis min 11. Letak bilangan bulat pada garis bilangan, bilangan di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif, sedangkan di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar. Itu negatif 0. Negatif 0 positif, garis bilangan bulat. 1. Jika kedua bilangan bertanda sama, maka dapat langsung dijumlahkan seperti pada bilangan cacah. Tanda bilangan pada hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua bilangan yang dijumlahkan. Contoh, min 275 tambah min 32 sama dengan min 577. Tanda sama negatif, maka tinggal ditambahkan dan hasilnya negatif. 2. Jika kedua bilangan yang dijumlahkan berbeda dalam tanda, maka abaikan tanda yang terlebih dahulu. Kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda bilangan pada hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan yang lebih besar. Contoh, min 250 tambah plus 120 sama dengan min 130. Abaikan tanda negatif. Bilangan yang lebih besar nilainya adalah 250. Kurangi dengan 120. Lalu tanda hasil penjumlahannya adalah negatif. Pengurangan dua bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangannya. Contoh, 275 kurang min 175 sama dengan 275 tambah 175 sama dengan 450. Perhatikan bahwa lawan min 175 adalah 175. Baik, bagus anakku. Nah, dari materi ini yang sudah kalian amati, ya, Bapak ingin menanyakan kepada kalian bagaimana cara menjumlahkan penjumlahan bilangan bulat positif dan penjumlahan bilangan bulat negatif. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa bilangan positif dikurangi bilangan negatif hasilnya bilangan positif? Bilangan negatif dikurangi bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Kenapa? Baik anak-anakku, pertanyaan yang pertama, kenapa? Ya, bagaimana kita mengurangi dan menjumlahkan bilangan bulat negatif itu adalah dengan cara memperhatikan simbol-simbolnya dan tanda bilangannya. Mana simbolnya kita perhatikan, mana tanda min dan mana juga tanda plus. Yang kedua, kenapa bilangan negatif dikurangi ataupun dijumlahkan dengan bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif? Kenapa?
Nah, itu kita harus perhatikan bahwa lawan dari negatif adalah positif. Baik anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba diperhatikan materinya, karena nanti setelah kita mengamati melalui materi ini, yang Bapak tampilkan, anak-anakku semuanya nanti akan ada tugas adalah bekerja kelompok dengan membuat ataupun mengerjakan LKPI. Nah, sekarang coba kita saksikan bersama-sama materinya yang Bapak tampilkan lewat media PowerPoint. Assalamualaikum teman-teman hebat, kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai oposisi penjumlahan dan pengurangan bilangan total. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai lambang, cara membandingkan dan cara menghubungkan bilangan. Nah, sebelum kita mulai materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita simak penjelasan materi dengan baik. Ada beberapa catatan dalam menentukan sebagai penjumlahan dan pengurangan. Teman-teman harus mengingatkan baik-baik. Catatan yang pertama, bila tanda bilangan sama, maka bilangan berbeda. Catatan yang kedua, bila tanda bilangan beda, maka cara selisih bilangan. Dan catatan yang ketiga, ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Yang kembali, bila tanda yang sama, maka bila tandanya berbeda, maka cara selisihnya dan kita harus mengubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu penjumlahan bilangan bulat pada tanda yang sama. Ingat, bila tanda bilangan sama, maka jumlahkan bilangan. Positif ditambah positif. Tanda yang kurang adalah positif. Contoh, Positif ditambah positif, hasilnya positif. jumlahkan bilangannya, kemudian kita tentukan apakah jawabannya negatif atau positif itu tergantung dari tanda yang lebih besar. Tanda yang lebih besar adalah positif, maka hasilnya pun positif. Yang kedua, negatif ditambah negatif, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 10 ditambah negatif 20. Kedua bilangan tandanya sama, yaitu negatif, maka kita akan menjumlahkan 10 ditambah 24, yaitu 34. Kemudian kita tentukan apakah positif atau negatif dari tanda yang lebih besar. Pada soal ini, tanda yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya juga adalah negatif. Jadi penjumlahan bilangan bulat kalau misalnya tandanya berbeda. Pada soal negatif 10
berhubung keduanya memilih berpikir ya, kurangi 18 dikurangi 10, hasilnya 8. Bentuk tandanya adalah positif, karena tanda positif lebih besar dibandingkan yang lain. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengurangan bilangan. Tadi penjumlahan ya, sekarang pengurangan. Bahwa kita harus merubah operasi pengurangan menjadi pembentukan. Pada kasus pertama, positif dikurangi positif. Positif dikurangi dengan positif, bisa hasilnya negatif dan juga bisa hasilnya positif. Nah, contoh 50 dikurang 80. Ubah pengurangan menjadi bentuk pengurangan. Pertama-tama kita tulis angka 50. Kemudian kita tentukan lawan dari pengurangan. Lawannya adalah pengurangan. Selanjutnya kita tentukan lawan dari positif 80, yaitu negatif 80. Nah, keduanya memiliki tanda yang sama. Jika yang berbeda, maka akan kurangi angka 80 dengan yang itu, yaitu 30. Berhubung tanda negatif lebih besar, maka hasil dari soal ini adalah negatif 30. Kasus yang kedua, negatif dikurangi negatif. Diferensial bisa menghasilkan tanda positif ataupun menghasilkan tanda negatif. Contoh pada soal negatif 15 dikurangi negatif 20. Kita tulis negatif 15 itu kemudian lawan dari pengurangan adalah pengurangan. Dan lawan dari negatif itu adalah positif 20. Nah, di sini menghasilkan tanda yang berbeda, maka kita tetap mengurangi angka 20. Yaitu 30. Tanda yang lebih besar adalah tanda negatif, maka hasilnya pun negatif. Kasus yang terakhir, positif dikurangi negatif. Ini bisa menghasilkan tanda positif. Contoh pada soal 28 dikurangi negatif 12. Kita tulis angka 28. Ini adalah positif dikurangi negatif. Apa hasilnya? Coba diperhatikan simbolnya ya. Lawan dari negatif 12 adalah positif 12. Semua itu menghasilkan tanda yang sama. Maka kita jumlahkan angka 28 dengan angka 12. Hasilnya adalah 40. Tanda yang lebih besar adalah positif. Maka hasilnya pun positif. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari bagaimana cara menentukan operasi pengurangan dan pengurangan bilangan. Insya Allah mudah. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kalian amati video yang sudah Bapak tampilkan, ada nggak kira-kira yang tidak ada kalian pahami untuk ditanyakan? Mana yang kalian kira-kira tidak pahami sebelum kita lanjut mengerjakan LKPD yang nantinya akan Bapak bagikan? Tidak? Nah, kalau tidak ada berarti kita langsung pembentukan kelompok untuk melanjutkan mengerjakan LKPD. Jadi bentukan kelompok dulu. Yang ini boleh duduk kembali. Kita buat 5 kelompok ya.
Sudah ya? Baik. Sekarang kita buat 5 kelompok. Nama kelompoknya sesuai dengan materi kita ya. Ada kelompok 0 ya. Kita buat kelompok 0, kemudian kelompok min 1, kemudian kelompok plus 2, kemudian plus 4 dan min 3. Ya. Kelompok 0 mana? Kelompok 0. Ya, ini kelompok 0. Kemudian kelompok min 1. Ya, di sana kelompok min 1. Kelompok min 2. Ya, bukan min 2, plus 2 ya. Plus 2. Kemudian kelompok min 3. 3 yang kelompok sendiri masing-masing. Kemudian kelompok plus 4. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD. Kalian kerjakan LKPD secara bersama, secara berkelompok, secara diskusi. Ikat tadi Bapak tunggu. Kelompok min 1 mana tadi? Ya. Kelompok plus 4 mana? Ini plus 4. Ya. Ini. Mana belum? Kelompok min 3. Dan kalian lihat apa namanya yang ada di LKPD itu. Kalian kerja bersama ya. Kemudian gunakan alat peraganya yang sudah ada sesuai dengan pelajaran yang sesuai dengan modul diajar. Dah. Enggak apa-apa. Ini saja. Biar sama aja lagi nanti yang belum. Ini kelompok berapa ya? Sempat. Langsung aja nama kelompok di sini, nama kelompoknya langsung di sini ya. Kita tulis. Ada? Langsung aja. Apa lagi? Kelompok, ini kelompok. Apa tadi? Nah, ini saja kelompok lagi. Apa? Ya, tulis aja nama kelompoknya. Berapa dia? Mana ini modul ajarnya di atas bukan ini materinya itu. Kasih ini aja, kasih ini ya, begini. Ya. Coba. Ya dilihat yang negatif sama positifnya ya. Ya ini kalau untuk kedalaman ya. Kalau misalnya untuk mengukur misalnya seperti yang Pak sampaikan tadi tentang yang lumba-lumba ya. Nanti kalau di bawah air, berarti min ya. Kalau di atas air itu plus. Berarti permukaan air laut itu adalah 0. Ya, coba kasih nomor mana itu? Ini tadi. Nah, diperhatikan lihat dulu caranya. Kalau maju mundur berarti kalau misalnya sudah maju kembali, kalau mundur dihitung angka berapa dia mundur, berarti itulah angka yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan penjumlahan bilangan positif atau penjumlahan bilangan negatif. Atau sebaliknya pengurangan bilangan negatif dan pengurangan bilangan positif. Misalnya kan plus 2 ditambah dengan plus 3, nanti terdiri dulu di plus 2. Nah,
berarti ditambah plus 3. Berarti dia maju apa mundur? Maju. Karena kan 1, 2, 3. Hasilnya angka berapa? 5. Udah kan? Ini sudah. Kalau untuk yang apa namanya mengukur laut, ini coba perhatikan. Nah, ini ibaratnya laut kan? Laut. Berarti nolnya ini adalah permukaan laut. Kemudian kalau ke bawah berarti kedalaman laut. Berarti kalau ke atas adalah di atas permukaan air laut. Jadi kalau misalnya ada ikan lumba-lumba, berarti dia ke bawah air, kemudian ke atas air. Lihat di situ angka berapa yang ditunjukkan di situ. Baca berarti jawabannya kemana? Nah, itulah dia jawabannya. Kita simpan itu dulu. Simpan dulu. Ini apa modul ajar tadi? Mana modul ajar? Ya itu ada modul ajarnya. Mana kita lihat? Di sini ada juga. Kelompok sana udah paham? Udah ngerti caranya? Nah. Nah, ini tadi udah. Dia bagus di sini lihatnya ini. Itu kan kamu di sini. Udah, ini tentang permukaan air laut tadi kan? Berarti kalau 0 itu adalah permukaan air laut. Kalau ke bawah berarti di dalam air. Kalau ke atas berarti di atas permukaan air. Berarti kalau tadi ada soal di situ, ikan lumba-lumba kedalaman air laut angka berapa? Nah, taruh di situ angka berapa? Kemudian apakah dia menyelam kembali ke bawah atau dia naik ke atas? Kalau dia naik ke atas berarti meloncat ke permukaan. Coba pegang. Nah ini coba dialihkan. Mana? Kita dulu ya. Apa? Yang mana? Hah? Ini tengok itu dari sebelangannya. Apakah besar ini 2? Apakah 4? Lihat di situ. Ini lihat di sini. Nah, coba kamu lihat. Di sini. Buat seperti ini. Kalau ini kan tanda kecil, kalau ini adalah tanda besar. Ini lebih besar, lebih kecil dari ini. Ini kalau besar lebih kecil, kalau ini kalau besar pasti lebih besar. Paham? Lihat ini. Dan sebagainya. Perhatikan. Sama-sama perhatikan. Coba tengok min 2 mana min 2. Coba lihat 4 mana 4. Nah, mana besar? Besar min 2. Apakah besar 4? Jika makin di kanan kan makin besar. Makin ke kiri makin kecil. Ini min 2. Ini 4 mana lebih besar? Nah, 4. Ini banyak. Min 2. Berarti lebih kecil. Ya kan? Ini kan kalau ini kan tak di kan di bisa ini saya jadi ya kan? Baik, kita tadi yang bertanya mana? Nah, mana garis belakang dulu? Apa ambil garis belakang dulu? Ambil garis belakang, lihat. Lihat garis belakang. Angka berapa? Mana dua? Nah, terus baca dulu. Ya, dan untuk membandingkan dengan dua ini. Ini kan ada lebih kecil, ini kan ada lebih besar. Nah, jadi tengok min 2 mana letak min 2. Kemudian coba lihat letak 4 mana letak 4. Ya, mana yang ini besar mana? Bukan maju. Ini kan min 2, ini kan 4 mana besar? Besar 4 mana besar min 2? 4 berarti min 2 lebih kecil dari 4. Mana yang diambil? Ini kan? Nah, coba didengar dari sini.
plus 5. Yang lama dibunuh aja. Ya, anak. Ini kan sudah diikuti dengan kecil dan lebih besar. Kan ada di sini. Minimal lihat nih, ini berapa disimpan? Ini, tengok mana milihnya. Nah, ini 5. Mana yang satu lagi? 5. Mana 5? Sebelah mana 5? Nah, jadi di situ bedanya. Besar 5 apa besar Mi 5? Hah? Berarti 5 lebih besar dari Mi 5. Kalau ini apa nih? Nah itu dia. Makanya ini dilihat garis bilangannya. Ya kan? Iya. Terus kelompok sana? Ada? Ya. Mana? Tulislah bilangan bulan sesuai garis bilangan. Ya, ini garis bilangan mana angka-angka dalam ini? Lihat ini. Ini kan sama dengan ini. Mana yang positif? Mulai dari mana? 0. Terus kalau di sini sampai berapa? Tulis di situ sampai berapa? Mulai dari mana? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan 7 nih. Mulai dari mana? Ya udah, kayak itu. Di bawahnya? Ya, tengok yang positif. Pegang nih. Pegang nih, biar lihat. Ya. Lihat, kalau nggak dikasih apa jatuh aja. Biar sama-sama lihat. Begini. Biar sama-sama lihat. Udah, ini kelompok ini. Hah? Sini aja kamu mau bacanya, jangan di situ. Sudah paham yang ini? Tahu caranya? Sudah ya? Ya, sama dengan yang sebelah sini. Jadi sini kan udah nih. Nah, sama dengan ini. Ini kenapa kalian yang belum kerjakan ini? Ya. Lihat garis bilangannya ya. Mereka bukan belajar hari ini. Lihat dulu angkanya ya, dilihat, perhatikan angkanya dulu. Kemudian dilihat juga simbolnya ya. Simbol dari angka itu, apakah itu min, apakah itu plus. Diperhatikan simbolnya. Nanti jangan salah pada saat kalian membuat. Dilihat dulu angka ini. Jadi angka ini coba lihat dari belakang. Lihat angkanya. Mana letaknya? Nah,
Di sini kalau sebelah kiri kecil apa besar? Kecil. Kalau sebelah kanan? Nah, lihat angkanya kasih itu berapa? Berapa mana? Nah, jadi lihat di angka ini besar apa lebih kecil? Hah? Besar ini. Kecil. Jadi di situ. Ya positif aja. Nah, tulis. Gak apa-apa, berapa yang cukup aja. Ya, sama. Ya, apa? Atau sama dengan 0. Ya, ini dari sini mana yang cocok? Sama lihat. 5, dengan 5 lihat. Coba tengok dulu. Mana letak 5? Ya, mana letak 5? Mana yang lebih kecil? Kecil 5 apa yang kecil 5? Nah, berarti kalau kecil ini berarti buat sini berarti 5 dengan minimum mana yang lebih besar? Besar ini, berarti mana akan lebih besar? Mana akan lebih besar? Ini, ya kan? Nah, buat gitu ini. Ya, bagus. Ini tinggal presentasi di depan. Dari bawah ya. Jadi ini besar. Ini nanti diperhatikan. Kalau misalnya kayak ini, 8 tadi. Iya, kalau boleh Siapa yang nulis nanti? Nulis soal yang ditanyakan ke kau. Apa? Ya. Sama dengan? Oh. Kalau sama dengan. Ya, yang sebelahnya. Ini yang kelompok ini, kita sampai mana? Ini, kita sama yang di sana tadi, yang ini, sama ini. Makanya dibaca dulu, yang akan dibaca dulu. Ini kan ada di sini posisinya. Mana tadi ini kan? Istilah dididik dengan ini, kecil, yang lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, jadi lihat di sini sesuai dengan garis bilangan. Perhatikan garis bilangannya. Perhatikan garis bilangannya. Nah, itu ada di 5 dengan minimal mana yang bisa? Nah, ini kan? Nah, berarti buat di sini tanda lebih. Kalau misalnya sama, sebelah kiri dengan sebelah kanannya sama, berarti juga sama dengan. Mana tanda lebih besar? Ya, ini tandanya. Ya kan ada lebih besar begini kan? Nah, dia dilihat ini. Jadi B kan? Ini kalau ini, ini
kecil. Lebih besar. Tengok mana angkanya. Tengok itu garis bilangan. Ini sama ini 10. Ini kalau angkanya angka 10. Tapi kalau angkanya di sini angka 1. Tapi ini bisa tulis itu. Mana yang lebih besar? Nilainya. Kan lebih besar ini kan? Makin kecil angkanya, min itu makin besar nilainya. Karena dia lebih ke arah kanan. Kalau ke arah kiri berarti lebih kecil. Nah, begitu dia. Kalau seperti ini, kalau nilainya mana yang lebih besar nilai ini sama nilai ini? Kalau angkanya lebih besar ini, kalau angkanya lebih kecil ini, tapi kalau nilainya lebih besar ini kan? Nah, karena dia ini lebih dekat dengan 0. Berarti min 293 lebih besar dari min 392. Ya kan? Lihat dulu angkanya, berapa besar? Ini lihat yang tadi kan. Kalau ini min juga, kalau ini 1 maka lebih besar. Kan lebih besar juga tuh. Yang mana kalau misalnya ini 7 min 1 kan lebih kecil dari ini. Mana tanda lebih kecil? Mana tanda lebih kecil? Ya. Ya. Yang mana yang kecil kan? Itu gimana? Dia terjadi. Kalau sama pasti buat sama. Buat apa? Kalau sama buat apa? Sama dengan buat ini. Kan itu simbolnya. 19 sama dengan 19. Sama nilainya. Dengan 100. Ya. Apa? Ini kan urutan mana? Lihat ini urutan mana dari yang terkecil. Mana yang paling kecil di sini? Jangan dilihat angkanya, nilainya. Mana yang paling kecil di sini? Ini kan sama yang di sana tadi. Berarti 5 dengan min 5. Lihat ini. Nah, kan ada tujuan ini. Mana 5? Nih, mana min 5? Mana min 5? Ini kan? Berarti 5 lebih besar daripada min 5. Mana tanda lebih besar di sini? Mana tandanya? Nah, buat. Mana tanda lebih besar? Ini dia konsepnya. Kalau begini, karena di sini. Jadi apa dia? B, berarti besar. Kalau seperti ini, tadi ini sampai seperti ini, tadi begini. Jadi apa dia? Ya, berarti kecil. Udah ya, kita waktu istirahat jam 10 lewat 20. Ini waktunya. Ya, yang udah siap sudah boleh mempresentasikan ke depan. Sudah siap? Hah? Ya baik. Siapa dulu yang ingin presentasikan? Bapak ini ya. Baik, silakan. Yang kelompok lain nanti boleh diberikan tanggapan atau pertanyaan. Siapa pegang? Dan sini lagi depan. Ya, kita sini nak, yang ini peragat ke sini. Yang ini berikan pertanyaan nanti silakan ya. Kalau yang ini aja yang panjang, bukan yang panjang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok min 3 ingin mempresentasikan jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Tuliskan lawan dari bilangan berikut. Lawan dari 5 adalah min 5. Lawan dari 14 adalah min 14. Lawan dari min 8 adalah 8. Lawan dari min 27 adalah plus 27. Simpan lumba-lumba berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Lalu melompat dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Tuliskan bilangan yang menyebabkan kondisi tersebut.
meter di kedalaman laut. Nah, coba diperhatikan. Coba diperhatikan di kelompok lain. Kelompok ini sudah menjelaskan. Sekarang kita lihat. Mereka memperagakan bagaimana yang dikatakan dengan bilangan positif dan yang mana yang dikatakan dengan bilangan negatif. Yuk kita sama-sama perhatikan. Coba, lawan dari apa tadi? Lawan dari 5. Nah, coba tunjukkan. Mana kalimatnya? Lawan dari 5. Jawabannya adalah min 5 ya. Lawan dari 5 adalah min 5. Terus yang selanjutnya. Lawan dari 14 adalah min 14. Nah, berarti lawan dari 14 adalah min 14. Lawan dari min 8 adalah minus Nah, min 8. Mana min 8? Ya. adalah 12 kali min plus 8. Ya, terus. Lawan dari min 10 adalah minus 7. Ya. Terus yang selanjutnya. Seekor lumba-lumba Balik ke sini. Nah, Seekor lumba-lumba berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Lalu melompat dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian nelayan menyatakan kondisi tersebut. 3 meter di dalam kedalaman laut. dari 5 meloncat ke atas, ya kan? Nah, jatuhnya di angka berapa? Min 3. Baik, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Ya, bagus ya. Baik, tunggu dulu. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok ini, silakan bertanya dulu. Ya, ditulis nanti apa pertanyaannya. Sudah. Kesana lagi duduk belakang ini. Ya, udah. Baik, silakan bertanya. Bagus bedanya kasih berdiri aja. Nah, balik. Oke. Darat, kelompok mana yang mau bertanya silakan. Ayo silakan. Baik, silakan dengarkan. Ya, kelompok mana? Kelompok berapa? Saya kelompok 0. Kelompok 0 bertanya. Coba silakan. Kami dari kelompok 0 ingin menanyakan kepada kelompok Kami dari kelompok 0 ingin menanyakan pada kelompok min 3 Ya. min 9 tambah plus 4. Coba tulis dulu soalnya. Min 9 ditambah plus 4. Plus nggak usah lagi dibuat plusnya. Tambah dengan. Nah, coba ditengok. Berarti dari min 9 ditambah plus 4. Nah, itu maju apa mundur? Maju. Hah? Maju apa mundur? Coba diperhatikan bagus. Itu makanya sesuai dengan materi kita tadi, ini adalah tanda simbolnya min dengan plus. Jatuhnya kemana? Min dengan plus. Min 9, kemudian dengan plus 4. Mana arah plus? Ya, berarti dia mundur apa maju? Mundur. Nah, coba mundur. Berapa langkah? Ya, coba. Nah, jatuhnya ke angka berapa? Hah? Min 5, tulis jawabannya. Ya, hebat. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Duduk. Yang mau ditanya dulu, bukan maju. Yang mau bertanya, ada lagi nggak? Ada? Tidak ada lagi. Baik. Untuk kelompok min 3 boleh duduk. Ini pegang pensil, siapa yang berbicara? Duduk. Ini aja. Pak, jadi kami ya, Pak. Giliran antrian dulu. Ini Bapak tunjuk. Udah, mulai kelompok 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 0 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lawan dari plus 5 adalah min 5. Nah, coba tunjukkan. Ke sebelah sini aja biar nampak.
Nah, dari sini kamu. Ya. Jangan lupa kawan coba diperhatikan. Betul nggak yang dijawabnya apa salah? Lawan dari plus 5 adalah min 5. Ya. Lawan dari min 8 adalah 8. Ya. Lawan dari plus 14 adalah min 14. Lawan dari min 27 adalah plus 27. Terus, kasih berdiri. Aku kayak gak mau Ya. Seekor lumba-lumba berada di kedalaman 5 meter. Di bawah permukaan air laut. Lalu melompat dengan ketinggian 5 meter. Lalu melompat dengan ketinggian Baik, perhatikan, nanti kita ya. Nanti jadwal ke angka berapa? Ketiga, betul apa salah? Hah? Betul. Baik, tepuk tangan dulu. Wow, hebat. Kelompok 0 hebat ya. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, baik, silakan tanyakan. Kami dari kelompok ini 3 ingin menanyakan kepada kelompok ini 5 Apa salahnya? 5 Ya. kurang min 2. 5 dikurang min 2, berarti dalam kurung min 2-nya. Nah, min 2. Ya, berapa hasilnya? Coba dilihat di garis bilangannya. Ya, di papan garis bilangannya. 5, berarti 5 itu adalah plus, ya kan? Dikurang min 2. Nah, jatuhnya angka berapa? Apakah maju? Apakah mundur? Apakah ke arah positif? Apakah ke arah negatif? Ya, coba lihat. Di mana angka 5-nya dulu? Taruh di 5. Berarti kurang berapa angkanya? 2. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Maju apa mundur? Ini tandanya ya. Oke kan? Nah, jatuhnya angka berapa? 3. Hah? 3. Berarti jawabannya? Bagaimana kelompok? Betul atau salah? Jawabannya adalah 3. Plus 5 dikurang min 2. Tadi sudah disampaikan sama kelompok 0 bahwasanya dia adalah akan mundur ke arah negatif sebanyak 2 langkah. Jatuhnya ke angka plus 3. Betul atau salah? Hah? Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan dulu. Ya, hebat kelompok 0 ya. Hebat kelompok 0. Boleh? Silakan duduk. Duduk dulu, ya. Nanti kalian dapat semuanya. Tampil semuanya. Dari kelompok tengah dulu. Kelompok tengah dulu. Kamu kelompok mana? Ya. Dapat semuanya. Ayo, maju duduk kelompok tengah. Ya. Udah. Dapat pegang? Udah. Nanti kelompok ini ya jatuh. Habis itu kelompok ini. Sama aja kita sampai semua. Oke? Yuk, silakan. Silakan. Udah, silakan. Udah, ini bantu kamu yang menyampaikan, kamu yang sampaikan. Yang membacakan, biar bacakan, biar kamu yang pegangnya. Ini udah. Nah, kita pegang aja. Dah, silakan. Ke samping biar nampak kawan itu yang di apa? Di kelompok yang lain. Dah, silakan. Nah, baik. Udah, sama apa? Udah sana dulu. Terus silakan. Kami dari kelompok Ya, biar nampak kawan yang di kelompok. Kami dari kelompok kelas 2 menampilkan hasil jawablah pertanyaan. 1 lawan dari 5 adalah
Ya, terus. Lawan dari min 8 adalah 8. Lawan dari 14 adalah 14. Lawan dari Sini lumba-lumba. Laut balik tuh. Nah, ini lumba-lumba ya. Tiga. Betul apa salah? Oh, tepuk tangan. Nah, silakan kelompok sana. Kita mulai dulu. Nah, silakan. Ketik, dapat dulu. Ya, dapat dulu. Yuk, silakan cepat. Waktunya dari cepat. Ayo, dan silakan kerjakan terus. Cepat sayang. Dapat diperhatikan baik-baik. Apa betul apa salah dari kelompok sana? Lawan dari ya udah lanjut. Seekor lumba-lumba berada di kedalaman 1 meter. Ya. Di bawah permukaan air laut. Ini belum balik. Ketinggian 2 meter. Di atas permukaan laut. Jadi dia naik kan? Nah, jadi jatuhnya ke berapa? Min 3. Betul apa salah? Tuh, tepuk tangan dulu. Udah, cepat-cepat kelompok sana. Ayo maju. Nah, duduk. Nah, ayo, siapa yang mau apa peragakan? Silakan. Ya, pegang. Nah, langsung peragakan. Ya, silakan. Nah, bacakan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, baik, tepuk tangan. Boleh, silakan duduk. Ya. Ya baik, duduk semuanya. Baik anak-anakku semuanya, ya. Tadi kita sudah sama-sama mempresentasikan sesuai dengan kelompok bahwasanya tentang adalah bilangan bulat dan penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Bagaimana anak-anak, senang nggak pelajaran pada hari ini? Ada nggak kira-kira yang belum kalian pahami? Ada nggak? Nggak. Baik. Jadi anak-anakku semuanya, sekarang Bapak tanya sama kalian, ya. Kalau seandainya, misalnya min 2 ditambah 3, hasilnya berapa? Siapa yang bisa tunjukkan? Siapa yang bisa? Berapa jatuhnya? 5.
5. Siapa kamu apa? Berapa? 5. 5. Coba perhatikan dulu garis bilangannya. Ini adalah B, kemudian ini adalah plus. Berapa? Hah? Berapa? Ini 1. 1. Tepuk tangan dulu kelompok ini. Ya, berarti jawabannya adalah 1 plus, ya kan? Plus. Berarti min 2 ditambah 3 adalah 1. Baik, berarti semuanya kalian udah paham ya? Nah, baik anak-anakku semuanya. Jadi ada kira-kira yang belum kalian pahami dalam pelajaran kita pada hari ini, boleh ditanyakan. Ada? Tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku semuanya, kita mencintai daerah kita mencintai budaya kita. Untuk itu kita sama-sama menyanyikan lagu daerah ya. Lagu daerah kita itu Bunga Jumpa. Oke? Siap? Baik. Sebelum kita akhiri dengan doa, kita bernyanyi dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Semuanya, pelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan dan selalu menolong orang tua. Baik, terima kasih.